Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Prorijali, program reportase pejalan kaki, dan juga para pemirsa Belang Kotak, Belantika Kupasan seputar kita. Alhamdulillah kita ketemu lagi pemirsa. Tentunya harapan kami pemirsa dalam keadaan sehat walafiat, dan yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, kali ini saya ingin berbagi informasi terkait kehidupan kita di dalam masyarakat dalam satu wilayah. Salah satunya adalah masalah ditemukannya hewan-hewan liar seperti ular di komplek-komplek pemukiman. Hal ini terjadi juga pada komplek di mana saya tinggal di wilayah pinggiran kota Jakarta. Banyak beberapa anggota pengamanan kami, bahkan tetangga kami itu menemukan ular-ular di sekitar rumahnya, dan jenis ularnya pun kadangkala berbahaya sehingga mengkhawatirkan, khususnya kita. Apalagi kita nih termasuk yang bisa dikatakan pencinta pepohonan, pencinta suatu alam-alam yang rimbun. Nah, dikhawatirkan ular itu masuk ke pepohonan kita. Jadi benar ini sangat mengkhawatirkan juga. Namun ini rupanya ada sebabnya pemirsa. Dan ini dikarenakan saya juga mendapat informasi, berbincang-bincang dengan kebetulan rekan saya yang ada di wilayah pemukiman komplek kami, dan yang bersangkutan adalah juga seorang pemerhati hewan kesayangan, ada domestic pet lovers, dan bahkan dia mempunyai usaha di bidang pengawasan hewan, khususnya masalah kesehatan hewan. Jadi fenomena banyaknya ular-ular yang cukup berbahaya di wilayah kita itu karena ini menyangkut juga ada terganggunya rantai makanan. Kalau kita sering dulu pernah belajar mengenai biologi, itu ada rantai makanan, binatang satu makan binatang lainnya, dan kalau binatang tidak ada maka akan terjadi populasi memanjak. Dan ini nampaknya ada korelasinya bahwa banyaknya ditemukan ular-ular yang ada di komplek kita karena kita kurang perhatian terhadap keberadaan domestic pet kita atau hewan peliharaan kita yang biasa kita temukan, seperti mungkin bagi mereka yang suka kucing, ya kucing itu dibiarkan atau dibatasi atau tidak diperhatikan perkembangbiakannya. Begitupun hewan lainnya yang sebetulnya itu adalah sebagai buffer masuknya binatang-binatang yang tentunya juga menjadi lawan dari binatang tersebut. Kan kita tidak melihat bahwa ada kucing yang akrab dengan ular, biasanya tuh mereka akan saling bertentangan, sehingga tidak adanya atau keterbatasan domestic pet di wilayah kampus kita atau di komplek kita, maka akan memunculkan binatang-binatang lain baru yang dikhawatirkan itu mengganggu atau bisa mengancam keselamatan manusia. Nah, itu contohnya ular-ular ini. Nah, artinya kita perlu mewaspadai bahwa keberadaan hewan-hewan domestik atau hewan-hewan rumahan itu sebetulnya mempunyai efek positif agar yang hewan tersebut juga bisa membantu kita di dalam menghalau ancaman-ancaman bintang lainnya, tapi juga tentu kita harus memperhatikan kesehatan hewan tersebut. Jadi kami mendorong bahwa mari kita perhatikan kesehatan hewan-hewan peliharaan kita dan juga jaga agar juga tidak mengganggu lingkungan. Kalaupun itu hewan liar, tentunya harus tetap diperhatikan agar terjaga juga keseimbangan keberadaannya dan juga kelangsungan hidupnya juga kalau perlu kita perhatikan hal tersebut. Begitu, mari kita jaga sama-sama lingkungan kita, baik yang menyangkut lingkungan kita antar sama manusia dan juga lingkungan kita terhadap makhluk lain atau binatang lain. Demikian pemirsa, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap semangat, salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.